Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua? Iya Pak Guru, Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana liburannya? luar Pulang, biasa Pak. Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jalan-jalan, Pak, soalnya. Ada yang jalan-jalan? Oke. Iya. Maka lebih baik untuk pembelajaran di pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan pertama, ya, nanti ke depan kita akan mempelajari materi terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, ini ada 3 gambar yang nanti coba Mbak Ayu. Nah, ini gambar apa Mbak Ayu? Mbak Ulan. Nah, Mbak Ulan. Ini yang pertama Iya. gambar yang tak tunjuk ini gambar apa kira-kira? Itu gambar Al-Quran, Pak. Nah, gambar Al-Quran. Kira-kira bentuk dalam berkompetisi dalam kebaikan itu apa ya? Kalau kaitannya dengan Al-Quran. Rajin baca Al-Quran, Pak. Terus, selain itu, Menghafal atau menghafal. mengajak temannya untuk membaca Al-Quran ya, Pak ya. Oke. Kemudian, gambar yang kedua. Mas Erwin. Nah, Mas Erwin, ini gambar apa ini Mas Erwin? Ada jarum, ada tangan. Kira-kira Itu mau disuntik itu Pak tangannya Pak. mau disuntik. Kenapa kok disuntik? Iya, Biar apa? itu mungkin sakit Pak, Oh, sakit. biar Ya. sehat. Teman-teman bisa kira-kira dari jawaban tadi sudah tepat belum? Gambar ini menunjukkan bahwasanya orang ini sakit atau ada keperluan yang lain kalau kita kaitkan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Itu donor darah ya Pak Itu ya? donor darah itu, Pak. Oh, donor darah. Iya, Berarti kayaknya donor darah itu bulan. Kemudian gambar yang ketiga. Ya, coba Mas Ihsan. Mas Ihsan ini kira-kira gambar apa ya? Kalau kita kaitkan dengan kompetisi dalam kebaikan. Berbagi makanan Pak, Berbagi makanan. Nah, kalau itu kita ada tulisan foodnya. ada tulisan foodnya dikerdusi biar steril gitu ya. Iya Pak, Oh, ya. Ini beberapa contoh eh, kegiatan, aktivitas yang bisa kita aplikasikan, kita ekseskan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita berfastabikul khairat. Terus kira-kira di Islam ada nggak dalil dasar sehingga ketika kita beramal, beraktivitas itu nilainya ibadah. Kira-kira kalau dalam berfastabikul khairat, berkompetisi itu ada dalilnya nggak? Bu Lina, Mbak Lina? Harusnya ada, Pak. Harusnya ada. Lah kira-kira sudah Ada, tahu Pak. belum? Harusnya ada. Dasar kita memperbanyak, berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita bisa menyedekahkan darah kita, kemudian kita bisa berbagi berupa makanan ataupun yang lain, itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan tentunya nanti juga ada hadis yang akan kita pelajari terkait dengan dasar sebagai dasar kita beramal, ya. Memperbanyak amal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu dalil, ya, dalil yang nanti coba kita pelajari. Anak-anakku semua, ya, untuk ke depan, ya, kita akan di dalam surat Al-Maidah tadi ayat 48, kita mencoba untuk bagaimana membaca ayat tersebut dengan baik dan benar. Kemudian kita
mencoba untuk mengetahui apa sih arti dari ayat tersebut. Kemudian hukum bacaan ataupun hukum tajwidnya apa saja. Terus penjelasan dari ayat tersebut itu apa? Isi kandungannya apa? Perilaku cerminan ayat tersebut apa saja. Tetapi nanti di berapa? Ayatnya cukup panjang. Ayatnya cukup panjang. Coba nanti Pak Guru dulu. Ini modelnya talaki dulu ya. Modelnya talaki. Nanti bisa ditirukan. Nanti Pak Guru bacanya potong-potong. Pak Guru potong-potong. Nanti saya dulu, Pak Guru dulu, baru bisa ditirukan oleh anak-anakku semua. Kita mulai dengan membaca ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo bisa ditirukan. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat tersebut, ya, bunyi ayat tersebut adalah sebagai dasar kita bagaimana kita bisa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kira-kira ada yang bisa mengartikan surat Al-Maidah ayat 48? Belum bisa, Pak. Pak Ari Marianto mau mencoba kira-kira itu artinya apa ya? Di rumah punya Al-Quran, Mas Artinya Ari? apa? Mas Ari Marianto? Punya, Pak. Oh, punya. Oke, coba ini dibaca. Artinya apa itu di surat Al-Maidah ayat 48? Baik, Pak. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada. Terima kasih Mas Ari Marianto. Yaitu arti dari surat Al-Maidah ayat 48. Tapi sebelum kita lanjutkan, coba minta tolong mukanya pada diperlihatkan. Siapa tahu nanti malah Pak Guru cuma ditinggal sendiri, kalian malah pada ngapain di sambil makan. Nah, coba mukanya diperlihatkan dulu. Hadir, Pak. Saya hadir. Itu bisa terlihat. Ya, di sini sampainya, Nah, Pak. takutnya Pak Guru sendirian di sini ngomong sendiri, nah, ditinggal kemana nggak tahu, atau malah ditinggal tidur. Itu tadi ya surat Al-Maidah ayat 48 dan artinya. Kaitannya dengan dasar kita untuk bisa berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya, nah, baik. Ini beberapa hukum tajwid supaya bagaimana ketika kita membaca Al-Quran itu paling tidak sesuai makharijul huruf dan tajwidnya. Ada idhar, ada emad wajib mutasil, ada ikhfa, ada tafhim, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat di layar itu. Nah, kita cek dulu. Mas Hanif, Mas Hanif, yang kata ya, di potongan ayat yang termasuk hukum bacaan tafhim itu yang mana? Coba Pak Guru cuman pengen ngecek dulu. Itu kira-kira yang tafhim itu yang mana ya? Oh, kalau tafkim itu yang anzalallah. Anzalallah. Betul sekali. Terima kasih. Ini pasti kemarin SMP-nya dari MTS atau dari pondok ya? Ya, dari pondok, Pak. Alhamdulillah. Berarti sip, tinggal melanjutkan atau mengulangi ilmu yang kemarin sudah dipahami. Kita cek dulu lagi, kira-kira Mas, Mbak Ayu, tadi katanya izin ke belakang, sudah kembali belum Mbak Ayu? Sudah, Pak. Oke, kita cek ya. Kira-kira tentunya di SMP kemarin sudah mendapatkan pelajaran kayak gini, apalagi di SD. Ini kita cuma mengulang-ulang aja, cuma mengingatkan kembali. Kira-kira yang termasuk bacaan mat wajib mutasil itu dari ayat tersebut yang mana ya? Mutasil, Pak. Kalau Ya, nggak mat salah wajib ya, Pak, ya. mutasil. Saya izin coba ya, Pak. Nanti Iya, kalau monggo. misalkan. Wa anzalna ilaika. Karena tadi kita cek sudah pada benar, ya. Kita coba untuk membaca. Kalau tadi kan Pak Guru sudah mencontohkan bagaimana cara membaca surat Al-Maidah ayat 48. Kita cek untuk membaca
keseluruhan. Mas Ihsan kasih contoh, kira-kira kualitas bacaannya Mas Ihsan itu seperti apa? Kalau Mas Hanif tadi kan ternyata mampu menjawab dengan benar dan tepat. Mbak Ayu juga. Kalau sekarang kita coba cek membacanya Mas Ihsan itu seperti apa. Monggo Mas Ihsan coba dikasihkan contoh kepada teman-teman semuanya. Cara membaca surat Al-Maidah ayat 48 itu seperti apa? Mohon maaf Pak, masih Iqra itu Pak. Masa masih Iqra? Lah kemarin Masih Pak. masih Iqra. Kita ganti. Mas Erwin, minta tolong Mas Erwin. Pak Guru pengen tahu sejauh mana Mas Erwin bisa membaca Al-Quran itu. Sampai semua, Pak. Ya boleh sampai yang minal haqqa. Nanti bisa nanti Pak Guru Sampai tunjuk mana, yang Pak? lain. Minal haqqi, minal haqqa. Minal haq, minal Ah, haqi. Oh iya. Nanti diingatkan ya, Pak. Suara Oke. saya agak begitu Oke, Mas Erwin. bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah, Pak, itu, Oke, Pak. cukup, ya. Benar enggak, Pak? Benar, ya. Sudah mumtaz atau jayid jidan bisa. Kalau mumtaz itu atasnya jayid. Oke, coba dilanjutkan. Mbak Lina tadi izin ke belakang sudah kembali? Sudah Mbak Lina. kembali. Ya, Oh, ini sudah alhamdulillah. kembali. Sudah kembali. Bisa dilanjutkan, Mbak? Maaf, Pak. Ya Tadi tadi sampai yang Mas Erwin itu bacanya sampai minal haq, Pak. Nah, coba dilanjutkan bacaan selanjutnya. ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun, Pak. Oke, terima kasih Mbak Lina, Mas Erwin, Mas Ihsan. Nah, ini yang masih menjadi PR itu Mas Ihsan. Ya, Mas Ihsan. Untuk teman-teman yang lain yang tadi sudah bisa pandai membaca Al-Quran dengan baik, Pak Guru kasih tugas nggih, ataupun sebagai wujud untuk berkompetisi dalam kebaikan, ya, Mas Hanif, Mbak Lina, untuk mengajari Mas Ihsan supaya sebelum kelas 11 Mas Ihsan harus bisa untuk membaca Al-Quran. Itu dulu dari Pak Guru. Mungkin sebelum Pak Guru tutup, kira-kira ada yang perlu disampaikan. Kemudian bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, nah, tadi ada apa ya? Ada sesuatu hal yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk beramal apa? Ngajari koncone supaya iso maca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita punya teman yang tidak membaca Al-Quran, dibiarkan. Maka tugas teman-teman, apalagi nanti yang sudah pandai membaca Al-Quran, itu ngajari temennya. Ngajari temennya. Pasti. Karena apa? Orang yang ngajari membaca Al-Quran, kemudian teman yang tadi belum bisa, menjadi bisa. Insya Allah itu menjadi amal jariah yang tidak akan terputus. Itu motivasi bagi kita semua. Itu dulu untuk pertemuan yang akan datang, untuk dipersiapkan materi selanjutnya. Masih tetap berkompetisi dalam kebaikan, berfastabiqul khairat, masih di surat Al-Maidah ayat 48. Hadisnya belum kita sampaikan. Ya, nanti bisa dibaca-baca kembali di rumah untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Untuk absensinya, ya, nanti bisa ngisi link yang ada di chat, ya, yang ada di chat yang sudah Pak Guru cantumkan di chat. Ada nama, ada nomor absen, ada kelas. Kemudian kira-kira hari ini kalian mendapatkan apa? Silakan dituliskan di situ sebagai bukti bahwa teman-teman semua hari ini sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin itu dulu dari Pak Guru. Banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.